Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali setelah hampir 1 bulan channel Sang Jawa vakum karena ada kesibukan di luar sini. Karena ada kegiatan yang memungkinkan kami tidak membuat konten. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran waktunya untuk mengobati rasa rindu kepada para subscriber Sang Jawa yang setia. Sebelumnya kami juga mohon maaf karena banyak para subscriber yang sudah lama menunggu-nunggu tentang kenapa itu channel Sang Jawa tidak mengupload video-video baru, ya karena ada kesibukan yang tidak mungkin kami tinggalkan. Alhamdulillah pada kali ini saya ditemani oleh sang mediator Mas Yogi akan mencoba mengungkap sejarah mitos Wangsit Prabu Siliwangi yang mungkin di Babad Tanah Pasundan beliau adalah sebagai Raja Pajajaran yang beredar di cerita rakyatnya telah menulis Wangsit Siliwangi yang sudah melegenda. Dari sisi gaibnya mungkin nanti akan kita ungkap, kita bedah, kita gali informasinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat pelajaran bagi semua anak cucu di Nusantara ini, wabil khusus di tanah Jawa Barat atau tanah Pasundan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar konten kami semakin berkembang dan bermanfaat bagi para penggemar setia di luar sana. Sebelum melakukan proses mediasi, maka coba akan kita menjalankan protokol kesehatan, seperti juga protokol kesehatan karena COVID ada 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan satu lagi apa lupa saya. Menjaga jarak atau physical distancing. Di mediasi juga ada namanya protokol kesehatan, maunya biar tidak tersusupi oleh jin iblis ataupun yang akan mengocokkan suasana proses mediasi. Untuk itu mohon simak videonya. Monggo Mas dipakai. Maaf, Baru ini. lama juga nggak apa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti suaranya nggak kebakar. Kebaca, ini kedengeran. Jelas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
suaranya tersambung berbicara bahasa manusia. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampean sudah muslim. Di tempat mana ini? Ini di kediaman kami, Tang Jawa. Kalau boleh. Tujuan apa manggil saya? Oh, pura. Kami anak cucunya Tanah Pasundan ini mau menggali sedikit informasi, bukan bermaksud untuk mengusik atau mengganggu istirahat sampean. Biar anak cucunya tahu sejarah, apakah benar sejarah yang tertulis di dalam cerita-cerita yang beredar di masyarakat ataukah berbeda. Mungkin ini juga sebuah ajang klarifikasi buat sampean dan yang akan kami maksud. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya si Kumbang. Si Kumbang. Apa ada hubungannya apa dengan beliau Prabu Siliwangi? Saya adalah pengawal terdekat kedua. Pengawal terdekat kedua. Berarti boleh dibilang ada tangan kiri, tangan kanan. Berarti sampean tangan kirinya seperti itu. Iya. Kepercayaan kedua. Kepercayaan kedua ya. Sampean disebut sang Kumbang, warnanya apa? Hitam. Jadi ada warna selain hitam ada juga? Ada putih, ada kuning. Ada hitam. Dulu apa sampean? Maksudnya sebelum menjadi Hampura, sosok Macan itu apakah dari golongan bangsa apa sampean? Sebenarnya manusia ikut moksa sama beliau. Oh, ikut moksa sama beliau ya. Iya, yang beredar di masyarakat dulu dalam Wangsit Siliwangi itu terbagi menjadi 4 bagian ya, terpecah dulu ya. Itu sampean yang ikut ya? Saya sebagian yang ikut di Jawa Baratnya. Di Tanah Pasundan ini saya. Kalau beliau sendiri Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi sekarang di mana beliau? Lagi ngikut Sang Yang Nurcahya Nirwana, ada tugasnya. Oh, alhamdulillah. Makanya saya tadi berdoa supaya beliau ataupun utusannya yang diperkenan hadir biar menggali informasi dari. Tadi udah ada izin beliau. Alhamdulillah. Makanya saya mau sedikit panjang, sedikit banyak ya nanya tentang keabsahan, kebenaran tentang apakah benar itu isi Prabu atau isi Wangsit ramalan Prabu Siliwangi itu, apakah yang nulis beliau atau bukan? Sebagian kecil sebenarnya ada, cuma dijabarkan lebih banyak lagi oleh para pengawalnya. Oh, seperti itu. Seperti halnya kita ini. Di isi Wangsit Prabu Siliwangi itu ada ya tertulis bahwa di situ ada budak Angon dan budak Jangkutan. Itu yang sedang kita tunggu saat-saat ini, budak Angon. Apakah beliau sudah muncul di zaman ini? Sudah, karena ini udah akhir zaman, mendekati akhir. Dan saya tunggu-tunggu udah ratusan tahun, baru kali ini ada yang namanya budak Angon yang benar, sejatinya ada. Dan budak Jangkutan sendiri juga apa beliau? Sebagai apa? Pembimbing apa itu? Itu salah satu pembimbing jamaah, karena terbelah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan waktu itu. Oh, berarti sebelum ada ini ada yang tidak diinginkan, makanya ada budak Angon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, seperti itu. Ternyata ini nggak salah pilih. Budak Angon sendiri apa namanya
akan memimpin kejayaan Nusantara nantinya apa bagaimana? Itu kita lihat aja nanti seperti apa beliau mau bagaimana. Karena ngelihat keadaan sekarang ini udah morat-marit. Dengan murid-murid beliau juga sudah banyak yang nggak dipercaya lagi. Mohon maaf. Oh, jadi masanya sudah semakin dekat seperti itu ya? Ya, Dan isi dalam ramalan Wangsit Siliwangi juga apa ya? Di situ tertulis bahwa beliau muksa dengan apa namanya kerajaan-kerajaannya. Apakah itu juga benar? kalau untuk moksa kerajaan nggak benar, tapi untuk prajurit dan pengawal ada benar. Emang di mana itu letak kerajaannya? Daerah Pasundan sebelah timur. Kalau mungkin di peta itu daerah mana sekarang? Apakah bisa sebut nama apa tidak? Coba karena zaman dulu sama sekarang beda nama. Beda nama ya. Kalau sekarang tidak tahu namanya, warna. Nggak tahu. Tapi apa ya? Sisa-sisanya terlihat nampak apa tidak? Kalau untuk nampak asli ada. Tapi untuk kejelasannya bisa itu untuk muslihat. Karena di situ ada harta yang terpendam. Kamu paham sebenarnya? Iya. Di sini nggak bisa disebutkan karena emang belum waktunya. Oh iya. Saya baru ingat ya. Mungkin yang dimaksud itu ya. Ya. Oh berarti itu apa ya? Kerajaan utamanya di situ. Ya. Bisa di situ, bisa bukan. Ya untuk menghindari manusia-manusia serakah yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Dan disebut juga dalam isinya apa ya? Budak Angon nanti akan muncul di Lebak Cawen. Apakah itu suatu simbol? Apakah nama tempat? Apakah itu perumpamaan? Apa bagaimana? Untuk saat ini bahasanya udah beda. Mungkin perumpamaan simbol itu pun saya juga belum tahu. Karena perbedaan. Tidak apa-apa, kami hargai kalau tidak mau menyebutkan nama, yang penting. Karena emang harus ada dirahasiakan. Dengan informasi yang tadi sampaikan sudah hadirnya Budak Angon saja kami sudah merasa senang. Nah terus ini masalah apa namanya para pengawal-pengawalnya yang ikut menjadi siluman Maung Bodas ataupun Maung yang lainnya, Hidang dan Loreng dan lain sebagainya, itu kan di keturunan-keturunannya gitu pada punya itu bener anak buahnya Prabu Siliwangi semua apa ada? Itulah bodohnya manusia, diperdaya nafsu, membanggakan keilmuannya yang gak jelas. Banyak jin yang nyusup, ngaku-ngaku kami dari keturunan kami pengawal para Sang Prabu. Tapi mereka dengan bangganya terjerumus tanpa sadar menjadi budak-budak iblis yang selama ini mereka hindari. Oh berarti itu banyak juga tipuan dari iblis dan jin siluman ya? Pastinya. Mana ada sih yang ini. Kita aja udah menunggu-nunggu supaya moksa lebih bagus, lebih sempurna lagi dengan Budak Angon. Kenapa mereka dengan serta-merta tidak tahunya, tapi bodohnya mau membanggakan mereka turunan Sang Prabu. Mungkin mereka lupa ibadah kali. Sedangkan Sang Prabu sendiri udah tahu sendiri. Oh, Sang Prabu juga udah Muslim ya? Alhamdulillah. Makanya dia menunggu beliau untuk dijalankan apa yang harus dijalankan.
Terus nasihat apa buat bagi para teman-teman di luar sana yang mempunyai seolah bahkan punya khodam macan itu, apa nasihatnya? Saya juga kalau ini dibilang percuma juga gimana, karena mereka bakalan nggak percaya. Semuanya pasti bisa kayak kita. Apa yang kita jalani mereka bisa. Dengan kebanggaan dan kebodohan mereka. Karena mereka udah terjerumus terlalu dalam meyakini apa yang dinamakan itu jin, iblis semuanya itu. Mengatasnamakan sholat, mengatasnamakan ibadah. Tujuannya hanya untuk mementingkan diri pribadi. Duniawi. Apakah ada informasi lain yang perlu disampaikan atau yang harus kami tahu? Untuk saat ini yang udah ngikut beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, istiqomah, yakin, ikhlas dalam menjalaninya. Apapun tahu beliau, jalani. Sesuai dengan kemampuan, jangan memaksa. Sesuai dengan kemampuan dan jangan memaksakan diri untuk bisa apa yang beliau perintahkan. Ya, Beliau tuh tahu kemampuan kita. Beliau tuh sangat sayang sama kalian. Sangat-sangat sayang. Saya kangen kepengen ini begini aja sampai mohon sama Sang Prabu untuk mendekati beliau, tapi belum ada kesempatan. Terus ini ya, kita lihat di Nusantara ini juga akhir-akhir ini banyak sekali bala bencana. Apakah ada suatu petunjuk? Ini sebenarnya buat peringatan apakah manusia bisa sadar apa enggak dengan bencana ini. Apakah menjadi-jadi. Tapi kayaknya tidak mungkin untuk sadar. Karena dengan adanya bencana seperti mereka semakin terpuruk. Akan semakin merasa kekurangan, dan semakin merasa Tuhan itu nggak adil dengan mereka semua. Padahal semua itu udah ada jalannya. Terima kasih atas informasinya. Mungkin poinnya biar manusia-manusia pada eling yang kuasa kali. Jangan banggain jin-jin kodam yang gak jelas yang ngaku-ngaku namanya. Sang Prabu nggak bakalan sembarangan. Beliau nggak bakalan sembarangan menitis kepada orang-orang. Hanya kepada dunia yang diinginkan. Mengaku-ngaku tujuannya akhirat, tapi yang ada dunia yang dipikirkan. Terima kasih Ya. Tolong istiqomahkan ini semuanya. Kasihan beliau. Beliau udah sangat sayang sama. Terima kasih atas informasinya untuk kesempatan kali ini. Ya. Mungkin cukup informasi yang kami gali dari sampean, dan salam kami buat. Ya, saya terima salamnya. Saya akan kembali untuk menjaga sesuai apa yang saya harus jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terpecahkan juga. Kita sedikit banyak menggali informasi dari narasumber kita, web kita yang masuk melalui mediator, yaitu banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya bahwa Wangsit Prabu Siliwangi itu sosok sang Bojangon itu sudah ada di tengah-tengah kita, cuma kita tidak tahu beliau siapa dan di mana keberadaannya.
Yang kedua, orang-orang yang mempunyai khodam ataupun pendamping atau yang selalu mengagung-agungkan mempunyai macan, harimau ataupun bodas itu sebenarnya tidak perlu itu. Karena beliau tidak menitis ke sembarang orang. Yang jelas beliau sendiri juga ibadah apalagi kita. Itu adalah semua bentuk tipu daya jin. Maka Al-Quran jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak usah mempunyai kayak khodam atau pendamping seperti eh, harimau-harimau mungkin yang banyak saudara-saudara kita di Nusantara itu yang dibangga-banggakan. Itu sebenarnya tidak perlu. Cukup kita ibadah saja yang benar. Insya Allah ya akan selamat fid dini dunya wal akhirah. Dan poin yang terakhir yaitu adanya akhir-akhir ini banyak bencana yang ada di mana-mana, wabil khusus di Indonesia atau Nusantara ini. Itu sebuah itibar pelajaran bagi kita semua bahwa peringatan dari Allah. Makanya kita harus secepatnya kembali kepada Allah, jalankan ibadah yang benar secara tuntunan syariat dan hakikatnya. Mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para subscriber setia Sang Jawa di luar sana. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.